Hello guys, welcome back to channel Guru Nahason dan kali ini kita akan bahas kita kan biasanya bahas tentang investasi, keuangan dan kebanyakan guru agama Kristen dan sebagainya. Tapi karena dia ini kontennya juga channelnya gado-gado, penontonnya juga banyak dan kita tahu bahwa seorang ini pakai PP-nya Wibu gitu. Jadi kalau memang PP-nya Wibu, kita akan bahas beberapa hal yang bisa dibilang penting ya. Karena harus dibahasnya kali ini adalah kita akan bahas satu anime idol yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Anime idol yang disebut dengan Hoshinoko ya. Pasti bagi yang sudah baca manganya atau baca animenya atau nonton animenya masih sudah banyak ya sebenarnya. Bisa dibilang anime ini sangat-sangat viral karena sejak awal riliskan itu satunya itu loh 1,5 jam lebih bahkan sinetron 1,5 jam itu banyak sekali yang bisa dipelajari ya, banyak sekali hal yang dapat diingat, bahkan banyak sekali orang-orang yang suka anime ini sih sebenarnya banyak perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak dan lain sebagainya itu buahnya. Bahkan ada yang jadi penelitian dari anime ini banyak kritis. Tapi karena saking viralnya, saking banyak nilai-nilai kehidupan, saking banyaknya orang-orang yang review, bahkan guru ini sendiri nge-review ya, review anime Hoshinoko ya. Saya itu pada guru ini, tapi setidaknya kita akan bahas beberapa hal yang harus menjadi poin penting ketika kita belajar Hoshinoko ini ya. Jadi bagian ini ya, meskipun agak viral, ini si Nasun akan bahas sedikit ya. Harusnya kan di channel Nasun Ibu itu bahas tentang berbagai bermingguan. Tapi sesekali kita akan coba untuk mengkritik sebuah algoritma, apakah memang bisa untuk masuk ke masuk ke konten dan tidak menjadi dolar kuning sih. Oke, beberapa hari kita akan bahas tentang Hoshinoko dari episode 1 sampai episode 2 ini kayaknya. Episode 1 dengan episode 2 ini sudah dibilang itu berbeda antara episode 1 dengan episode 2 ini sudah banyak perbedaan ya. Tapi kita akan bahas dari dua episode ini sekaligus ya. Oke, yang pertama kita bisa lihat di episode 1 ini. Episode 1 ini kita bicara tentang seorang idol namanya Hoshino Ai. Hoshino Ai ini adalah idol dari Beikomachi yang sangat terkenal gitu. Dari sebuah agensi yang kecil, Strawberry Production, naik menjadi agensi yang besar dan akhirnya terkenal dan viral. Banyak sekali orang yang sangat senang terhadap Hoshino Ai, tapi yang sangat bisa dibilang cukup ekstrim ya. Dan idol berumur 16 tahun itu hamil di luar nikah, usianya 16 tahun dan bisa dibilang itu sangat muda. Bahkan dia harus memiliki anak kembar. Ini premis yang sangat ekstrim sih di awal. Premis yang sangat bisa dibilang itu tidak masuk akal, ekstrim dan bisa dibilang itu cukup bikin orang itu kaget. Kalau di dalam dunia nyata ya, ada seorang influencer, seorang idol, seorang apapun itu ya yang masuk dalam dunia entertain. Kalau ketahuan dia hamil, ketahuan dia punya pacar, ketahuan dia punya apapun itu dalam sebaliknya itu bisa menjadi masalah sebenarnya. Masalah dalam arti ya fannya itu yang bermasalah bagi kita tuh. Banyak fan-fan yang akan kecewa, banyak fan-fan yang akan mencari tahu, dan banyak fan-fan yang menjadikan dirinya itu jauh lebih baik dari orang itu. Apalagi kalau seorang idol ketahuan ketahuan punya anak di usia 16 tahun dan ketahuan apapun itu, fannya bakalan ngambek, marah, cancel auto dan lain sebagainya. Ini premis yang sangat-sangat bisa dibilang itu cukup kejam sih dari awal-awal, kejam banget soalnya bisa dibilang itu sangat luar biasa. Terus berikutnya kita skip ya. Satu itu lebih tentangnya mulai pengenalan kayak Single Eye, Aquamarine dan
Ruby dan sebagainya. Ternyata Aquaman itu adalah seorang reinkarnasi dari seorang dokter yang merawat Ai waktu itu. Terus Ruby adalah reinkarnasi dari anak yang dirawat oleh dokter itu. Cukup menarik ya premisnya ya. Dari sini dia memberikan satu realisme bahwa kalau ada seorang idol yang hamil, ada seorang idol yang kayak gitu, ada seorang idol yang menghianati family sama berben, tapi di sisi juga dia itu memberikan premis yang tidak supernatural sih. Unrealistisnya itu adalah reinkarnasi tadi, unrealistisnya itu reinkarnasi tadi itu yang membuat cukup jumpalik satu dengan yang lainnya sih. Tapi ya kira kita gak bahas itu. Judulnya next. Nah ini yang menarik ya. Ketika kita belajar episode 1 karena disensor gitu lah kalau dapat. Tapi ketika Ai harus meninggal gara-gara fan, itu cukup sadis sih sebenarnya. Dan ini kenapa? Kenapa ada seorang fan yang tahu rumahnya Ai? Jadi ini jadi satu jadi satu garis besar di sini ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada seseorang yang mengetahui rumah lokasi seseorang tersebut. Itu di garis bawah ya. Seorang penggemar, seorang rental, seorang idol, seorang cosplay dan lain-lain itu. Kalau ketahui alamat rumahnya sekaligus, ketahui alamat rumahnya yang ada dalam Google Map, ketahui alamat rumahnya dimanapun itu, kalau sampai ketahuan, banyak fan akan mencari kalian dan banyak fan yang akan mengetahui aliannya di mana sih, kalian itu di mana. Alamat itu harus penting dijaga, bahkan privasi yang paling utama juga alamat atau HP dan lain-lain harus dijaga. Kalau tidak dijaga dengan baik, tidak dijaga dengan sungguh-sungguh, tidak dijaga dengan lihai dan lain sebagainya, itu bisa berbahaya sih ya. Bisa sangat berbahaya karena bisa membawa petaka sih. Tapi ketika ada meninggalnya Ai ini yang menarik ya, menarik. Saya kenapa ada fan yang tahu alamat Ai dan dia meninggalkan Ai dan merasa terkhianati gitu. Ini menarik ya. Jadi harus jadi rahasia kita, dan ketika kalian punya kenalan dekat dengan seorang idol, cosplayer, maupun entertain lainnya, tolong rahasiakan alamat mereka. Itu yang harus punya dia. Yang kedua sih, rahasiakan privasi seseorang. Kalau tidak ada privasi, kita tidak bisa rahasiakan privasi. Itu jadi hal yang sangat-sangat tidak baik sih, harusnya tidak menjadi hal yang baik, sangat buruk sih. Makanya kalau ada rahasia-rahasiaan ya nanti dirahasiakan. Kalau dirahasiakan ya udah, saya akan kalau pribadi kasihan pun kalian di cosplay dan sangat kasihan. Bahkan ada satu kasus pembunuhan yang bisa digantung cukup sadis juga sih. Seorang idol, seorang fan tahu aman idol lagi dibunuh di Jepang, kan di ada sensor lagi sensor. Kita cek sensornya di mana. Ada seorang idol, seorang fan yang akhirnya dininggoi oleh seorang penggemarnya. Seorang idol yang meninggal karena penggemarnya, karena ini tadi alamatnya ketahuan. Itu ya. Terus berikutnya kita harus lihat bahwa meninggalnya Ai ini harusnya bisa dibilang itu sangat sadis ya, sangat sadis. Soalnya ketika Ai meninggal, itu banyak sekali media yang bisa dibilang itu membumingkan Ai berlebihan, sangat membumingkan Ai. Sebenarnya membumingkan Ai ini sangat berlebihan sampai akhirnya 3 hari orang lupa. Ada seorang artis yang meninggal, ada seorang apapun yang meninggal. Ketika 3 hari, 2 hari aja, bahkan sehari aja, mereka akan melupakan diri dulu. Kita punya jasa bagi mereka, tapi akhirnya mereka memilking berita itu, membuat berita itu semakin viral dan lain sebagainya. Akhirnya dilupakan dengan begitu tajam, begitu dalam. Jadi ini yang kita pelajari tadinya adalah kamu gampang melupakan orang, ingat itu. Ini pernah saya coba dalam satu IG, saya coba IG saya bikin aktif selama seminggu 2 minggu kemarin nggak coba. Jadi ini coba lanjutkan sampai 9 minggu ya. Orang langsung melupakan diri kita, cepat banget melupakan diri kita, sangat cepat melupakan diri kita.
Bahkan bisa dibilang itu orang yang dekat dengan kita dahulu bisa lupa, bahkan dia tidak mencari diri kita sih. Itu harus diingat ya. Tuh. Yang terakhir ya, yang lain bukan terakhir sih, masih ada banyak lanjutannya yang kita pelajari sih di sini. Jadi seorang fan bisa melupakan dirinya dan melupakan ini. Terus berikutnya antara Aqua dan Ruby ini. Ini anak yang sama-sama reinkarnasi. Sebenarnya mereka kenal di dalam reinkarnasi sebelumnya, tapi mereka menutup diri. Ruby menutup dirinya sebagai anak yang sakit di rumah sakit. Si Aqua sebagai dokter yang rambut ditutupin. Nah ini yang menariknya adalah dokter ini Aqua ini punya pandangan yang sangat dendam terhadap bapaknya sendiri. Nah, bapaknya juga sangat-sangat close ya benar. Aneh ya. Tidak akan dendam pada bapaknya. Jika dendam sama bapaknya itu, akhirnya dia punya satu pandangan yang sangat super realistis ya. Sangat super realistis karena saking realistisnya dia itu. Jadi tidak ingin Ruby itu menjadi seorang idol sebenarnya. Bahkan dia itu apa-apain cuma ingin jadi seorang aktor, mencari tahu gimana keuangan dan menjadi tes DNA sampai cek bagi dirinya. Yang menarik. Sedangkan Ruby itu orang yang sangat keras kepala, idealis, dan dia itu ingin jadi seorang idol. Ini yang diikutkan seorang ibunya. Memang betul kalau seorang penggemar bola kayak gitu sih. Tapi yang menarik adalah Ruby ini punya kerja keras yang sangat berbeda sekali sih dari satu ibu lainnya. Yang menariknya dari Supposed No I ini, anime ini bisa dibilang dark idol, banyak orang bilang dark idol, tapi ini yang menarik ya. Anime ini sangat relate dari kehidupan semua influencer, semua cosplayer, semua pemain panggung, semua yang ada dalam dunia internet itu sangat relate itu. Aktor, artis, pembawa acara, TV dan sebagainya sangat relate. Kenapa sangat relate? Karena dia menceritakan backsin-nya, bisa menceritakan perjuangan mereka, bisa menceritakan kebalikan dari mereka sendiri, bahkan menceritakan kehidupan mereka di balik panggung. Di panggung mereka bahagia, di panggung mereka senang, di panggung apapun mereka bukan senangan yang begitu tajam ya. Senangan yang sangat tajam, senangan yang sangat keren dan lain sebagainya ya, sangat bagus gitu, sangat keren gitu. Tapi di balik panggung itu ya, di balik panggung itu ternyata mereka menyimpan suatu rahasia yang bisa dibantu tidak orang lain ketahui ya, tidak semua orang ketahui sih. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana fan netizen itu sangat kasar gitu, sangat kasar dan lain sebagainya. Kadang-kadang pun orang yang meninggoy pun ya, saya sensor ini, meninggoy pun harus dikatain, meninggoy pun harus diinikan, dibumbun itu juga dan sebagainya, itu banyak gitu loh, banyak dikatain. Bahkan beberapa konten internet ya, itu ada orang yang sudah meninggoy pun diejek gitu, diejek karena kesalahannya, dosa, karma dan lain sebagainya banyak gitu. Tapi karena kontennya itu harus gitu ya, banyak orang-orang di internet yang sangat-sangat sok pinter, sok polos, sok rajin, sok pinter lah gitu yang ngomong kayak gitu sih. Tapi setidaknya kita bisa jadikan diskusi yang matang ya sini ya. Soalnya banyak orang yang bisa berkomentar dengan anonimus, dengan apa ya, dengan hal yang orang yang tidak ketahui di belakang, pakai nama samaran, pakai IG, pakai Twitter dan sebagainya itu bisa. Tapi mereka itu menutupi mereka dengan sangat baik. Dan menutupi mereka tidak bisa dibilang itu baik. Di sini kita bisa lihat bahwa bisa dibilang bahwa ya fan itu segalanya sih. Bahkan internet itu sangat-sangat kasar guys. Kekasaran jadi ya itu sangat bahaya gitu. Kita harus melihat suatu hal yang di sudut pandang ini. Soalnya apa ya? Internet itu kasar gitu, galak gitu, berhati-hati gitu. Dan di anime idol ini ungkapkan sangat terang benderang. Dia benar-benar anime yang super realistis gitu. Realistis sih yes, tapi di sini juga realistis karena reinkarnasi. Di sini ya cuma realistis ya, ini loh kehidupan orang idol, ini kehidupan seorang influencer, ini kehidupan seorang yang kita tahu di panggung itu pinter, cantik, keren, tapi di balik itu mereka sangat sengsara.
gaji mereka dikit dan mereka harus berjuang demi hobi mereka sih. Itu yang harus dibilang itu menjadi peringatan bagi kita sih. Makanya anime ini sangat sangat rekomendasi untuk kita dengerin selama kita udah membaca dan kita tonton sampai akhir, meskipun bisa dibilang awalnya itu bisa bagus tapi endingnya nggak tahu lah apakah puas nggak ini. Tapi dari pembawaannya mereka yang realistis ini, semoga aja anime ini tidak dimiliki berlebihan. Kalau dimiliki berlebihan hasilnya juga tidak baik sih, tapi semoga aja kan. Jadi cukup sekian dari guru ini yang membahas kita anime Sino Ai. Semoga apa yang kita bahas ini dapat bermanfaat dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Hampir berapa minggu saya nggak bikin karena sakit dari awal dan banyak tugas ya. Jadi cukup sekian dari saya ya. Kita akan lanjut ke next videonya dan konten baru ini bisa berjalan dengan baik lah. Oke, see ya.